Investasi bisa dikatakan sebagai seni mengelola uang. Nah, bagaimanakah kiatnya agar sukses dalam berinvestasi? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Ibu Krizia Maulana selaku Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Bu Krizia. Selamat pagi Mbak Chandra. Bu Krizia, ini berbicara mengenai investasi. Banyak sekali orang yang ingin sukses dalam berinvestasi, namun juga tidak sedikit yang terjebak pada investasi fiktif atau bodong. Nah, kiranya apa yang harus kita lakukan untuk memilih perusahaan yang benar dan pastinya yang tepat? Ketika orang ingin melakukan investasi, tentu saja mereka ingin mendapatkan keuntungan. Ya. Namun yang terjadi adalah banyak sekali orang saat ini terjerat dengan apa yang dinamakan dengan investasi bodong karena diiming-imingi oleh imbal hasil yang sangat tinggi. Ya. Oleh sebab itu, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan pengecekan terhadap perusahaan atau lembaga keuangan tersebut, bagaimana background-nya dan bagaimana status kejelasannya. Kemana kiranya kita bisa mengecek lembaga atau perusahaan tempat di mana kita akan meletakkan dana kita? Oke, kita bisa melakukan pengecekan kepada pihak regulator. Sebagai contoh, jika ada dari antara kita yang ingin berinvestasi pada produk reksadana, yang dapat dilakukan adalah melakukan pengecekan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK. Kita cek apakah perusahaan penyedia jasa keuangan tersebut terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai perusahaan manajer investasi. Karena kalau perusahaan tersebut tidak terdaftar, maka harusnya kita tidak berinvestasi pada perusahaan tersebut. Ya, seberapa penting sih sebetulnya Bu Krizia ini kita harus mencari tahu apakah perusahaan yang menawarkan jasa investasi itu resmi atau tidak? Oke, penting sekali. Terutama adalah sebagai calon investor, kita wajib untuk melakukan pengecekan apakah perusahaan tersebut terdaftar atau tidak. Karena hal ini juga salah satu yang dapat kita lakukan untuk menghindari dari investasi bodong. Jangan sampai kita maunya untung malah buntung. Nah, ini berbicara investasi ini memang identik sekali dengan keuntungan tapi juga resiko ini Bu Krizia ya. Nah, kiranya cara untuk mengoptimalkan keuntungan, namun kita juga bisa meminimalisasi kerugian yang akan kita dapat, bagaimana? Sebelum kita berinvestasi, kita harus mengetahui tujuan, jangka waktu, dan profil resiko yang kita miliki. Dari situ kita bisa melihat instrumen apa yang ternyata cocok untuk kita. Oke, sebetulnya idealnya investasi itu harus ditempatkan di berapa jenis kendaraan investasi ya? Oke, secara garis besar kelas aset dalam investasi ada 3 macam, yaitu saham, pasar uang, dan obligasi. Dan setiap kelas aset ini memiliki tingkat imbal hasil yang berbeda. Oleh sebab itu, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh investor untuk mengoptimalkan kinerja imbal hasil dan juga meminimalisasi resiko adalah dengan melakukan diversifikasi. Bisa dijelaskan lebih jauh diversifikasi yang seperti apa? Diversifikasi pada definisinya adalah kita berinvestasi pada kelas aset yang berbeda. Sekali lagi, karena kelas asetnya berbeda, maka diikuti dengan tingkat imbal hasil dan resiko yang juga berbeda. Setelah kita melakukan diversifikasi, kita bisa menentukan besaran porsi di setiap kelas aset yang akan disesuaikan sesuai dengan profil resiko yang kita miliki. Oke, kalau berbicara mengenai jangka waktu, kiranya untuk berinvestasi itu kita harus berapa lama sih? Kalau berbicara mengenai jangka waktu, mungkin kita harus kembalikan lagi terhadap tujuan investasi kita dan juga profil resiko kita. Setelah kita melihat patokan tujuannya seperti apa, jangka waktunya seperti apa, lalu kemudian kita bisa memilih kelas aset yang cocok sesuai dengan profil resiko dan tujuan investasi kita. Oke, ini sebagai penutup barangkali bisa diberikan tips bagi saya dan juga bagi pemirsa di rumah untuk sukses dalam berinvestasi seperti apa? Oke, prinsip yang pertama tipsnya adalah jangan panik. Kita harus tetap fokus kepada tujuan dan jangka waktu investasi. Lalu yang kedua juga kita harus mulai membiasakan untuk berinvestasi. Nggak apa-apa kalau nominalnya masih kecil, anggap saja sebagai sarana untuk belajar berinvestasi. Kalau kita sudah lebih comfortable, lebih nyaman, maka kita bisa berinvestasi dengan jumlah yang lebih besar. Lalu harus punya disiplin, harus punya komitmen dengan melakukan investasi secara reguler. Dan yang paling penting adalah kalau kita masih mengalami kebingungan dalam berinvestasi, kita bisa bertanya kepada yang lebih ahli. Oke, dan barangkali juga bisa saya garis bawahi, kita harus berhati-hati dalam berinvestasi ya, betul ya, supaya tidak hanya tergiur pada keuntungan besar semata. Betul ya. Terima kasih Bu Krizia atas kehadirannya. Dan demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode di pagi hari ini. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa. Thank you.